من يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada dua surat yang kita baca ini, Az-Zilzal sama Al-Adiyat, kita dapatkan beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pertama pada yasduru, ini boleh dibaca dengan shad, boleh juga dibaca dengan ismam. Ismam yang dimaksud di sini adalah shad dicampur dengan zain. Yauma idzi yazdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Kemudian yarah, ini ketika disambung boleh yarahu, boleh yarah. Khairan yarah wa man ya'mal, boleh juga khairan yarahu wa man ya'mal. Demikian juga yang terakhir ya. Syarran yarah wal 'adiyati dhabha, atau syarran yarahu wal 'adiyati dhabha. Kemudian ini saya tadi baca dengan idgham, taknya lebur pada dhad, demikian juga tak lebur pada shad. Fal mughiras subha, demikian juga pada ayat yang terakhir, ayat 8, lihubbil khayl lasyadid, ini roknya lebur pada lam. Nah, ini semuanya bacaan yang mutawatir yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza, apabila zulzilat, telah digoncang al-ardu, bumi itu, zilzalaha, dengan sebenar-benar goncangannya. Wa akhrajat, dan mengeluarkan al-ardu, bumi itu, athqalaha, beban-bebannya. Wa qala al-insanu, dan berkata manusia, malaha, kenapa bumi ini, ada apa bumi ini? Yauma idzin, pada hari itulah, tuhadditsu, bumi menceritakan, akhbaraha, kabar-kabarnya atau berita-beritanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat Az-Zilzal disebut juga surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah artinya keguncangan, Az-Zilzal juga keguncangan. Kalau disebut Az-Zilzal karena di sini ada kata-kata zilzalaha. Kalau disebut zalzalah karena goncang itu disebut juga zalzalah. Dan ini surat bicara tentang kegoncangan pada hari kiamat. Yang dimaksud zulzilat, bumi digoncang, ini adalah goncang seluruh bumi. Kalau goncang yang bukan menjelang hari kiamat, itu hanya sebagian tempat. Misalnya di Indonesia saja, di luar negeri tidak. Atau misalnya di Solo saja, di luar Solo tidak. Nah, itu gempa sebagian tempat. Tapi kalau sudah terjadi hari kiamat, ini goncangnya seluruh bumi. Makanya di sini Allah mengatakan zulzilatil ardu, bumi itu diguncang. Jadi bumi semua yang bulat ini diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk tanda-tanda kiamat itu adalah banyaknya apa? Goncang gempa. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk salah satu tanda kiamat adalah wa kathrataz zalazil. Kita tulis kata kuncinya az-zalazil. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yuqbadul ilm, sampai ilmu agama dicabut oleh Allah, enggak ada lagi ilmu agama. Wa takthuruz zalazil, dan banyaklah gempa. Wa yataqarabuz zaman, dan waktu menjadi dekat. Wa tadhharul fitan, fitnah pada bermunculan. Wa yakthurul harju, ini tertulis harja, salah ya, harju, dan banyak harjo. Maksudnya adalah
al-qatl, banyak pembunuhan. Bukan banyak harjo bestik, bukan. Ini kan warung nih. Ini banyak pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari sahih. Ini tanda-tanda kiamat sudah muncul belum nih? Sudah sebagiannya. Pembunuhan 6 laskar dibiarkan begitu saja. Ini termasuk. Tapi nanti menjelang kiamat pembunuhan lebih dahsyat lagi. Sampai seseorang, kata Nabi, membunuh sepupunya, membunuh kerabatnya. Yang dibunuh nggak ngerti kenapa saya dibunuh. Yang membunuh juga nggak paham kenapa saling membunuh. Itu nanti menjelang hari kiamat yang sudah semakin dekat lagi. Nah, ini tanda kiamat ya, banyaknya gempa. Kemudian yang dimaksud bumi mengeluarkan bebannya, itu maksudnya adalah bumi ini mengeluarkan mayit-mayit yang ada di dalamnya. Awalnya kita manusia, kemudian kita ditanam dalam bumi, dikuburkan, kita menjadi tanah. Nah, nanti kalau Allah menghendaki kiamat, ini jenazah ini akan muncul lagi sebagai manusia yang baru lagi. Itulah maksud dari athqalaha. Tapi tidak hanya itu maksudnya ya, tidak hanya jenazah, tidak hanya mayit yang dikeluarkan dari bumi, tapi perbendaharaan bumi ini juga akan dikeluarkan menjelang hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tulqil ardu afladha kabidiha. Bumi akan melemparkan, akan mengeluarkan barang-barang berharga yang di dalamnya. Amsalal ustuwanah, yang besar-besar seperti tiang-tiang minadz-dzahabi wal fiddah. Ada emasnya, ada peraknya. Jadi bumi akan memuntahkan kekayaan nanti. Enggak perlu buat tambang-tambang sudah dikeluarkan oleh bumi. Fayaji'ul qatil fayaqul, maka orang yang dulu membunuh mengatakan, fi hadza qataltu, dulu saya pernah membunuh orang gara-gara rebutan emas perak. Wa yaji'ul qati' fayaqul, orang yang memutus hubungan kerabat mengatakan, fi hadza qata'tu rahimi, dulu saya putus hubungan kerabat karena rebutan emas perak. Wa yaji'us sariq fayaqul, fi hadza quti'at yadi, maling mengatakan, dulu gara-gara emas perak ini tangan saya dipotong, saya sudah enggak punya tangan sekarang. Thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Tapi kemudian manusia membiarkan emas perak yang sudah keluar tadi, mereka tidak mengambil sedikit pun sama sekali. Hadis riwayat Muslim. Itu saking banyaknya emas perak. Jadi kalau barang itu banyak, maka harganya jadi murah. Barang sedikit harganya mahal. Emas perak kenapa mahal? Karena sedikit. Pohung kenapa murah? Banyak pohung itu. Tadi saya ditawari teman saya buat ini singkong kering, napa istilahnya balung kethek, piro setengah kilo 8.000, tapi khusus kamu 7.000, masya Allah. Semua itu nih 7.000. Ini kalau emas segitu 7.000, masya Allah. Bisa nikah lagi gula. Kalau emas segitu harganya. Kembali ke sini, Allah mengatakan, wa qala al-insanu ma laha. Manusia bertanya, ada apa ini? Kenapa bumi kok jadi begini? Mengeluarkan emasnya, mengeluarkan peraknya, kemudian gempa banyak sekali. Ini manusia yang dimaksud di sini adalah manusia-manusia kafir, karena hari kiamat tidak terjadi bagi orang-orang mukmin. Sudah pernah kita tampilkan hadisnya dulu. Allah akan mengirim apa? Angin. Angin ini setiap mengenai orang muslim, maka dia pasti akan mati saat itu juga, baru kemudian terjadi hari kiamat. Illa ala syiraril khalqi, kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat illa kecuali ala syirarin nas, kepada orang-orang jelek saja, orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim sahih. Allah mengatakan pada hari itu bumi mengabarkan informasinya. Informasi gimana maksudnya? Nah, ini tafsirannya sudah kita temukan ternyata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tulis akhbaruha. Hadisnya saya jujur didhaifkan oleh sebagian ulama. Didhaifkan oleh guru kami, Syekh Mustafa Al-Adawi dari Mesir. Didhaifkan oleh Syekh Albani, tapi disahihkan oleh Imam Turmudi. Apa hadisnya? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Atadrun, kata Nabi, kalian tahu tidak ma akhbaruha, apa sih berita-beritanya bumi? Fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin. Bumi itu akan bersaksi kepada setiap hamba, baik laki-laki maupun perempuan, bima amila ala dhahriha, apapun yang sudah diamalkan olehnya di atas bumi. Antakula, bumi akan mengatakan amila kada wa kada.
Orang ini sudah mengamalkan ini, mengamalkan itu, fi yaumi kadza wa kadza, pada hari ini, pada hari itu. Fahadhihi akhbaruha, itulah berita-beritanya. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Hakim dan juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi yang meriwayatkannya ini. Maka dalam masalah amalan ibadah, kita dikasih aturan, selesai sholat fardu di satu tempat, kalau mau sholat sunnah geser kanan, geser kiri, maju ke depan, mundur ke belakang. Kenapa? Supaya tempat-tempat ini jadi saksi untuk kebaikan kita. Ini bumi akan ngomong, dulu saya pernah diberdiri oleh orang ini, dia sholat di shaf pertama, shaf kedua juga begitu, shaf ketiga juga begitu. Kalau kita pernah semuanya. Nah, ini kabar gembira bagi yang suka telat nih, Pak. Jadi semua shaf nanti jadi saksi. Tapi sing ra tau telat sing jadi saksi sing shaf pertama tok. Tapi jangan begitu. Jangan mempergunakan dalil untuk sing ra apik-apik katanya. Saya tampilkan di sini dalilnya. Bahwasanya salat itu disuruh kita bergeser kalau mau salat sunnah. Ayu jizu ahadakum, apakah kalian tidak bisa ayyataqaddam aw yata'akhkhar, untuk maju atau untuk mundur, au ayyaminihi au angshimalihi, atau geser kanan atau geser kiri, fis salati yakni fis subhah, yaitu untuk salat sunnah setelah salat fardu. Nah, maka salat fardu di shaf pertama, nanti salat sunnahnya ke belakang shaf kedua atau mundur ke belakang sono. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Baik, kita lanjutkan. Allah mengatakan bi anna rabbaka, dengan sebab Rabbmu, auhalaha, telah memerintahkan kepada bumi. Jadi auha di sini bukan wahyu, karena wahyu diberikan kepada para nabi. Ini bumi. Maka auha oleh Imam Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, dikatakan auha itu amara, diperintahkan oleh Allah. Ibnu Abbas mengatakan Allah bilang kepada bumi, wahai bumi, kamu ngomong. Nah, maka buminya ngomong tadi itu ya, saya digunakan untuk ini. Tempat yang digunakan untuk zina akan mengatakan, saya dulu digunakan untuk zina oleh orang ini, orang itu. Demikian juga tempat digunakan untuk minum-minuman keras, digunakan untuk ngobrol-ngobrol padahal sudah adzan maghrib, tidak pergi ke masjid. Masya Allah. Ini tadi kita lewat di satu gang, ya, sudah adzan maghrib masih ada cewek cowok ngobrol di pinggir jalan, seperti nggak sholat. Masya Allah, masih ada orang kayak begitu. Padahal dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid sini, masjid sono, tapi kok tidak bergerak sama sekali. Ini tampaknya kita perlu dakwah juga nih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma idzin, pada hari itu yasdurun nasu, manusia keluar ashtatan, dalam keadaan bermacam-macam, liyurau, supaya mereka itu ditampakkan a'malahum, amalan-amalan mereka. Jadi setelah bumi ini mengeluarkan mayit-mayitnya, maka semuanya akan kumpul manusia ini. Nah, ketika manusia keluar dari kuburan ini beraneka ragam. Ada kelompok kanan calon ahli jannah, ada kelompok kiri calon ahli neraka. Yang ahli jannah ini nanti juga bergrup-grup. Ini ada grup orang-orang mati syahid, ada grup para ulama, ada grup para fuqaha, para ahli ulama. Nah, ini semuanya macam-macam sesuai dengan kondisi masing-masing kita di dunia. Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Innal ulama, sesungguhnya para ulama, idza hadaru rabbahum, kalau mereka itu datang kepada Allah, maksudnya nanti di hari kiamat, kana Mu'adz bin Jabalin baina aydihim, Mu'adz bin Jabal itu di depan para ulama. Jadi rombongan para ulama dipimpin Mu'adz bin Jabal, ratwatan bihajarin, dia itu di depan para ulama sejauh satu lemparan batu. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, derajatnya sahih. Mudah-mudahan semua kita dikelompokkan dalam kelompok ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan, faman ya'mal, maka barang siapa yang beramal, mithqala dzarratin, seberat dzarrah, khairan, berupa kebaikan, yarah, dia pasti akan melihatnya. Wa may ya'mal, dan barang siapa yang beramal mithqala dzarratin, seberat dzarrah, syarran, akan keburukan, yarah, dia pun juga akan melihatnya. Ayat ini menunjukkan bahwa amalan kita, amalan manusia tidak lepas dari perhatian Allah. Besar kecil semuanya dicatat oleh malaikat. Baik buruk semuanya dicatat oleh malaikat. Nah, kalau sudah begini berarti kita harus memperbaiki amal-amal kita. Karena kecil besar semuanya dicatat oleh malaikat.
Dzarrah itu apa sih? Dzarrah itu dalam bahasa Arab ada dua makna. Makna pertama sigharun namli, semut-semut kecil. Disebutkan ahli tafsir semut merah. Ini semut paling kecil di atas muka bumi, yang tidak ada barang lebih kecil daripada semut merah ini. Atau wa ma yura fi syu'a'i syamsid dakhil minan nafidah, sesuatu yang terlihat beterbangan ketika kita membuka jendela, kemudian sinar matahari masuk dalam rumah kita. Kan ada seperti yang terbang gitu. Nah, yang kecil itu, yang beterbangan itu, itulah dzarrah. Sekecil itu amalan manusia akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarahu, dia akan melihatnya. Karena itu para ulama mewasiatkan amal baik apapun jangan diremehkan. Kenapa? Karena amal baik meskipun kecil itu kalau diterima itu sebab masuk surga. Amalan baik diterima sebab masuk surga. Amalan buruk sekecil apapun tidak diampuni sebab masuk neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu kita banyak istighfar kepada Allah, minimal istighfar 100 kali dalam sehari, karena kita banyak melakukan apa? Dosa-dosa maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarrah, ini oleh Nabi disebut ayat yang jami'ah, ayat yang singkat padat, jadi mencakup segala hal. Mari kita lihat hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu bicara tentang kuda. Beliau mengatakan al-khailu, kuda itu ada 3 macam. Li rajulin ajrun, kuda yang pertama menghasilkan pahala. Wa li rajulin sitrun, kuda yang kedua hanya untuk menutupi kebutuhan. Kuda yang ketiga ala rajulin wisrun, menyebabkan dosa. Kemudian dijelaskan oleh Nabi, kuda yang menyebabkan pahala kalau diikat untuk jihad fi sabilillah. Nah, sekarang nggak ada jihad gimana? Ya untuk i'dad, persiapan jihad fi sabilillah. Maka apapun yang dilakukan kuda tadi, lari atau dia pipis atau dia beol, semuanya jadi pahala. Kemudian yang kedua adalah kuda yang menghasilkan sitr, yaitu untuk menutupi kebutuhan kita. Itu adalah orang yang memelihara kuda untuk ta'affufan, dia untuk menjaga diri supaya nggak minta-minta kepada orang. Nah, maka dia bekerja dengan kudanya diperanakkan, anaknya kemudian nanti dijual dapat duit. Nah, itu untuk menutupi kebutuhan dia, dan dia tidak lupa kewajiban dia di dalam kuda-kuda tersebut. Ya, kalau ada sedekah, dia sedekah, nah, tidak lupa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memiliki kuda tapi untuk kesombongan, untuk memusuhi orang-orang Islam, maka itu yang jadi dosa. Nah, setelah Nabi membicarakan tentang masalah kuda, Nabi ditanya tentang keledai. Bagaimana kalau keledai ya Rasulullah? Apakah keledai ini juga seperti itu? Nah, maka Rasulullah menjawab dengan singkat padat, tidaklah diturunkan kepada saya tentang keledai suatu ayat apapun kecuali ayat yang jami'ah fadzah, ayat yang satu-satunya ini tapi dia singkat padat, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi mau keledai, mau kuda, mau motor, mau mobil, mau sepeda ontel, mau becak, apapun juga, kalau kita gunakan untuk kebaikan, pahala. Digunakan untuk keburukan, dosa. Maka semua barang milik kita itu bisa untuk pahala. Yang penting apa? Kita niatkan untuk kebaikan sehingga digunakan untuk pahala. Motor dibawa ke pengajian, dapat apa? Pahala. Memboncengkan istri untuk mengantar ke pasar, dapat pahala, membantu orang. Memboncengkan anak untuk sekolah, dapat pahala. Memboncengkan istri kedua ke masjid, dapat pahala. Nah, maka istrinya 4 pahalanya banyak nih. Bonceng ke yang 4 nih. Baik, kita lanjutkan surah Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'adiyat dhabha, demi kuda-kuda yang lari dalam keadaan bersuara atau meringkik. Fal muriyati, lalu kuda-kuda yang menyalakan qadha, percikan api. Fal mughirati, lalu kuda-kuda yang menyerang subha, pada waktu subuh. Fa atharna, lalu dia ngepul ke
membikin beterbangan bihi pada waktu subuh itu naqa'a, debu-debu ya. Jadi karena dia lari kencang maka debu-debu beterbangan. Fawasatna bihi, lalu mereka itu berada di tengah-tengah padanya, jam'an, pada kumpulan orang-orang kafir. Ayat 1 sampai ayat 5 ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas bersumpah dengan apapun makhluknya. Di sini Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang. Dan setiap Allah bersumpah itu pasti menunjukkan pentingnya apa yang Allah gunakan untuk sumpah. Maka ini kenapa kuda perang digunakan untuk sumpah? Ini karena kuda perang ini pahalanya besar. Sebagaimana tadi sudah kita bacakan hadisnya, kuda untuk perang ini pahalanya apapun yang dilakukan oleh kuda tadi berpahala. Kuda pipis dapat pahala, kuda beol dapat pahala, kuda lari dapat pahala, kuda minggat dapat pahala, kuda bergerak-gerak ya, loncat-loncat dapat pahala. Apapun kuda kita kasih makan dapat pahala. Ya, semua yang dilakukan oleh kuda ini berpahala. Apalagi kuda yang sampai berlari-lari kencang sampai bersuara-suara seperti ini, menakutkan musuh kayak begini, ini pasti pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang terkenal untuk ayat ini dan inilah tafsiran dari Ibnu Abbas. Ada tafsiran yang lain, tafsiran Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, wal adiyatu dhabha, ini bukan kuda, tapi ini onta. Onta-onta yang lari dalam keadaan mengeluarkan suara, ini adalah onta-ontanya orang haji. Dari Arafah menuju ke Muzdalifah, ontanya lari sampai bersuara. Sampai di Muzdalifah, fal muriyati qadha, menyalakan api. Karena sampai di sana kan masih malam, dingin. Nah, nyalakan api supaya tidak dingin dan supaya tidak gelap. Fal mughirati subha, kemudian meninggalkan tempat pada waktu subuh. Setelah subuh di Muzdalifah, kemudian meninggalkan tempat menuju ke Mina. Ini aktivitas orang-orang haji. Fa asarna bihi naqa'a. Nah, karena ontanya berjalan maka debu-debu beterbangan. Fawasatna bihi jam'a, lalu berada di tengah-tengah kumpulan. Ini tafsiran dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, apapun tafsiran, yang penting Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah, ada kalanya dengan kuda-kuda jihad atau ada kalanya dengan onta-onta para ibadah haji. Dan memang jihad sama haji itu adalah satu ibadah yang sangat mirip. Kemiripannya apa? Sama-sama membutuhkan harta dan tenaga. Ada ibadah yang butuh tenaga saja, tidak perlu harta. Misalnya sholat, nggak perlu harta, cukup badan kita selesai. Ada yang ibadah itu butuh harta saja, zakat, sedekah. Ada yang butuh tenaga dan juga harta. Nah, di sini adalah jihad dan haji sama-sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini isi sumpahnya, innal insana, sesungguhnya manusia, li rabbihi, terhadap pemeliharanya, lakanudun, sungguh sangat membantah. Membantah itu maksudnya mengkafiri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengkafiri nikmat Allah gimana? Tidak mensyukuri nikmat Allah. Maksudnya tidak mensyukuri nikmat Allah gimana? Tidak menggunakan nikmat Allah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita harta untuk apa? Allah sudah sampaikan, inna anzalnal mala liiqamis salati wa itaiz zakati. Kami turunkan harta ini, inti pertama untuk apa? Liiqamis shalah, untuk menegakkan salat, wa itaiz zakah, membayar zakat. Betapa banyak orang kasih harta tapi tidak salat, dikasih harta tidak zakat. Ini berarti tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalau ada orang kaya, maka di tempat situ harus ada masjid. Kalau di satu kampung nggak ada masjid padahal ada orang kaya, berarti nggak syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini iqamis shalah, menegakkan salat. Alhamdulillah di masjid ini ada AC-nya segala macam. Ini tampaknya banyak orang kaya di sini. Alhamdulillah, ini termasuk apa? Satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, harta untuk kebaikan ibadah salat kita. Allah kemudian mengatakan, wa innahu, dan sesungguhnya dia, ala dzalika, atas hal itu, yaitu kekafiran terhadap nikmat Allah, la syahidun, sungguh dia bersaksi. Maksudnya manusia itu ketika melakukan perbuatan buruk, yaitu mengkafiri nikmat Allah, dia sendiri tahu nggak bahwa dia itu mengkafiri nikmat Allah? Nah, kata Allah, syahid, dia bersaksi. Maksudnya dia tahu sebenarnya kalau dia itu mengkufuri nikmat Allah.
dia mendapatkan harta yang banyak tetapi dia tidak melakukan sebagaimana mestinya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kita dikasih kesehatan oleh Allah. Kesehatan ini kan nikmat dari Allah. Kita tidak gunakan sebagaimana mestinya, kita mengakui. Mestinya kita sehat maka bisa sholat tahajud, tapi kadang-kadang tidak sholat tahajud. Kadang-kadang jam 4:30 baru bangun atau jam 4 baru bangun. Padahal jam 3 sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih narik selimut lagi. Mengkufuri nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini setiap hari kita lakukan, baik itu yang kecil maupun yang besar. Ini tafsiran yang terkenal lagi. Wa innahu, sesungguhnya manusia itu ala dzalika, atas perbuatan dia mengkufuri nikmat Allah itu la syahid, dia sendiri bersaksi, dia sendiri tahu. Ada tafsiran yang lain. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Allah, jadi dianya bukan manusia tapi Allah, ala dzalika, atas hal tersebut, kekafiran manusia terhadap nikmat Allah, la syahid, sungguh Allah menyaksikan. Memang Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh manusia, dan Allah bersaksi di sini bahwa manusia sudah dikasih nikmat Allah tapi tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia itu lihubbil khairi, karena mencintai harta, la syadidun, sungguh dia pelit. Ini tafsiran yang tidak terkenal, tapi saya perlu sampaikan karena tafsirnya bagus. Manusia diberi oleh Allah sifat cinta harta. Semua kita, nggak ada manusia yang nggak cinta harta, nggak ada. Buktinya banyak para pejabat sudah kaya tapi masih serakah. Itu karena apa? Cinta harta. Dulu ada seorang dokter, sudah tua, saya tahu usianya tua, tapi pengen menguasai suatu rumah sakit, yang rumah sakitnya adalah rumah sakit wakaf. Saya heran juga, ini sudah orang tua, sudah mau mati, uban sudah menghiasi seluruh kepalanya, kok masih mau-maunya merebut rumah sakit yang rumah sakitnya wakaf umat Islam, padahal dia sudah kaya. Saya ngerti rumahnya besar karena saya mengajar di suatu tempat yang melewati rumah beliau ini. Geleng-geleng, Masya Allah, kok ada orang kayak begini. Nah, ternyata Allah sudah sampaikan wa innahu, memang manusia itu lihubbil khairi, karena cintanya kepada harta, la syadidun, maka sungguh dia menjadi pelit. Saking pelitnya sampai serakah, sampai mengambil harta yang bukan milik dia. Ini manusia. Kecuali tentu saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dirahmati oleh Allah tidak akan seperti ini. Ini maksudnya watak asal manusia. Ada juga tafsir yang lain. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi, terhadap mencintai harta, la syadidun, sungguh dahsyat. Jadi manusia dahsyat dalam mencintai harta. Apa bedanya tafsiran ini dengan tafsiran yang tadi? Tafsiran tadi mengatakan syadid itu bakhil. Syadid artinya apa? Bakhil. Kenapa bakhil? Bakhilnya karena hubbil khair, cinta duit. Jadi kesimpulannya, kalau hati kita itu terlalu cinta duit, kita akan menjadi orang bakhil. Kapan kita tidak bakhil? Ketika cinta duit kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga cintanya tidak dahsyat. Kalau cintanya dahsyat, pasti bakhil. Orang keluarkan zakat tidak mengeluarkan secara sempurna. Mestinya mengeluarkan misalnya 100 juta, dia keluarkan hanya 50 juta. Ini pelit kan? Kenapa pelit seperti ini? Ini karena sangat cintanya sama harta. Andaikan dia tidak cinta harta, ya cinta boleh ya, tapi tidak berlebihan dalam cinta, pasti dia keluarkan zakatnya lebih dari itu. Kewajibannya 100 juta zakatnya setelah dia hitung, tapi dia keluarkan 150. Dia keluarkan 200. Nah, ini karena nggak begitu cinta harta begini. Nah, maka ini sifatnya orang kafir, ini adalah watak asal manusia seperti ini. Adapun orang-orang beriman, maka tentu saja sifat-sifat seperti ini yang sangat buruk ini pasti sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Bukti apa kira-kira? Bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sedekah adalah bukti iman? Karena manusia watak asalnya cinta sama harta. Lah ketika dia melepas harta, berarti dia meninggalkan sifat asal dia. Kenapa dia meninggalkan sifat asal dia? Karena iman sudah masuk dalam hati. Dia tahu bahwasanya apa yang dia keluarkan itu nggak pergi kemana-mana,
tapi itu hanya pindah ke celengan milik dia sendiri yang akan dibuka nanti di hari kiamat. Itu sama dengan kita punya rumah ya. Nah, di rumah kita itu kita punya celengan. Setiap kita dapat gajian, kita nyelengi separuh gajian kita. Untuk apa? Untuk nanti dibuka kalau sudah banyak mau haji misalnya. Nah, jadi nggak pergi kemana-mana. Nah, sedekah kayak begitu juga. Kita sedekah itu meskipun dohirnya perginya ke tangan manusia, kita sedekah kepada orang miskin, dohirnya perginya ke tangan orang miskin, tapi sebenarnya itu perginya ke celengan kita yang akan kita buka nanti pada hari kiamat. Nah, celengan kita itu di mana? Celengan kita adalah tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nabung di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya, mari kita lihat sabda Nabi SAW. Sangat jelas hadisnya. Saya tidak mengada-ada, ini betul-betul sabda Nabi SAW. Innallaha ta'ala yaqbalus sadaqah. Allah itu menerima sedekah. Menerima dengan apa? Wa ya'khudhuha biyaminih. Dan Allah itu mengambilnya dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Fayurabbiha li ahadikum. Lalu Allah merawat sedekah ini untuk orang yang melakukannya. Kama yurabbi ahadukum muhrahu. Sebagaimana masing-masing kita merawat anak kuda kita. Hatta innal luqmata, sampai-sampai satu suapan yang disedekahkan, latasiru mithla Uhudin, menjadi semisal gunung Uhud. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih, juga diriwayatkan Bukhari sahih. Nah, karena itu mari kita ingat-ingat, setiap kita melakukan sedekah, ingat-ingat bahwa ini tidak lari kemana-mana, bukan lari ke tangan orang tersebut, tapi sebenarnya lari ke tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita celengi pada tangan Allah, Allah kemudian merawatnya untuk kita. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqat. Apakah manusia tidak tahu bahwasanya Allah itu menerima tobat dari hambanya dan Allah itu mengambil sedekah? Apa maksudnya mengambil sedekah? Maksudnya kalau ada orang bersedekah itu tidak lari ke tangan orang yang disedekah itu, tapi lari ke tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya kalau zahirnya ya lari ke tangan orang yang kita sedekahi, zahirnya saja. Mata tampak pada mata kita itu lari ke tangan orang tersebut, tapi hakikatnya lari ke tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipelihara oleh Allah sehingga menjadi sangat besar, nanti akan diberikan kembali kepada kita pada hari kiamat. Maka Allah kemudian bertanya, afala ya'lamu, apakah manusia tidak tahu, idza bu'thira, apabila sudah dibongkar, ma fil qubur, apa yang ada dalam kuburan. Ini maksudnya adalah hari kiamat, ketika mayat-mayat dikeluarkan dari kuburan setelah ditiup trompet malaikat Israfil, trompet yang ketiga. Wa hussila, dan ditampakkan ma fis sudur, apa yang ada dalam hati-hati manusia. Maksudnya apa yang kita sembunyikan dalam hati dimunculkan oleh Allah. Yang munafik dimunculkan, dia munafik. Yang kafir dimunculkan, dia kafir. Yang mukmin dimunculkan, dia mukmin. Semuanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rabbahum, sesungguhnya Rabb mereka, bihim, terhadap mereka, yauma idzin, pada hari itu, yaitu di hari kiamat, la khabirun, sungguh maha mengetahui. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, karena Allah mengetahui dosa-dosa kita dan betapa banyaknya, dan mudah-mudahan semua amal baik kita besar kecilnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.